Apa yang akan terjadi jika Amerika Serikat melanggar kebijakan Satu China dengan mengesahkan Undang-Undang Kebijakan Taiwan? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Pada tanggal 14 September lalu, Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang terkait Taiwan dengan suara mayoritas 17-5. Rancangan undang-undang itu kemudian akan diajukan ke Senat dan DPR Amerika Serikat untuk pertimbangan dan pemungutan suara. Selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden Biden untuk ditandatangani. Amerika Serikat sengaja melanggar prinsip dasar Satu China, yang berarti akhir dari hubungan China-Amerika Serikat. Tampaknya apa yang harus terjadi pada akhirnya akan terjadi. Jika undang-undang tersebut disahkan, tidak hanya akan menghancurkan fondasi politik China dan Amerika Serikat atas masalah Taiwan, tetapi juga akan menghancurkan bagian terakhir dari rasa saling percaya dalam hubungan China-Amerika Serikat yang akan membawa bencana bagi dunia. Demi menguasai dunia 100 tahun lagi, Amerika Serikat telah menggunakan semua cara untuk menahan kebangkitan negeri panda. Amerika Serikat yang telah kehabisan kartu mainnya mulai memaksa China ke jalan buntu dengan sengaja melanggar garis merah China tentang masalah Taiwan. Sebagai contohnya, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Amerika Serikat untuk Integrasi dan Persyaratan Strategis, Letnan Jenderal Clinton Haynot, mengancam untuk perang dengan China dan Rusia. China tidak boleh menyerang Taiwan secara militer, dan Rusia tidak boleh menyerang negara-negara NATO. Dari ancaman ini, seluruh dunia sudah bisa mencium bau mesiu yang sangat kuat. Rancangan undang-undang terkait Taiwan ini tidak hanya melanggar prinsip Satu China, tetapi juga secara serius mengganggu kedaulatan dan campur tangan secara langsung terhadap urusan dalam negeri China. Karena prinsip Satu China telah menjadi landasan terjalinnya hubungan diplomatik antara China dan Amerika Serikat, kata jubir China. Meskipun ada perbedaan tertentu antara Partai Demokrat dan Partai Republik, namun satu hal sudah pasti antara kedua pihak, yaitu bersatu menekan China. Lantas, apakah rancangan undang-undang ini bisa lolos ke Senat dan DPR nantinya? Bila dilihat dari sentimen anti-China saat ini di Kongres Amerika Serikat dan promosi strategi decoupling dari China oleh pemerintahan Biden, kemungkinan untuk meloloskan rancangan undang-undang ini sangatlah tinggi. Rancangan undang-undang itu disponsori bersama oleh Partai Demokrat dan Republik. Disahkan dengan selisih suara 17-5 yang mencerminkan niat mayoritas kepentingan kaum elit Amerika Serikat. Kunjungan Ketua DPR Nancy Pelosi ke Taiwan awal Agustus lalu menunjukkan sentimen anti-China merupakan konsensus para Kongres Amerika Serikat. Bila menggunakan kata-kata media Amerika, ini menyoroti anti-China yang luar biasa dari kaum bipartisan yang takut kehilangan hegemoni dunianya. Setelah rancangan undang-undang lolos dari Kongres, selanjutnya akan menjadi ujian berat bagi Biden. Beliau memiliki hak untuk menolak menandatanganinya, tetapi hanya jika Kongres tidak meloloskannya lebih dari 2/3 suara. Akan tetapi, setelah melebihi 2/3 suara, Presiden tidak berhak menolak rancangan tersebut. Sekarang adalah momen paling kritis bagi hubungan China-Amerika Serikat. Pengesahan rancangan undang-undang ini bisa dikatakan untuk memaksa China berkompromi dalam masalah Selat Taiwan, menunjukkan betapa Amerika Serikat ingin melumpuhkan kebangkitan China. Dalam hal ini, Qin Gang, Duta Besar China untuk Amerika Serikat, menekankan bahwa langkah ini akan berarti putusnya hubungan China-Amerika Serikat. Artinya, China terpaksa melakukan tindakan balasan yang kuat terhadap kunjungan provokasi Nancy Pelosi ke Taiwan. Cukup menunjukkan China tidak akan tinggal diam atas niat jahat Amerika Serikat ini. Jadi, bisa dibayangkan dampaknya pada hubungan China-Amerika Serikat nantinya. Hal yang tidak dapat ditoleransi oleh China bukan hanya Amerika Serikat yang sengaja melanggar prinsip Satu China. Pelanggaran kebijakan Satu China ini akan memicu reaksi berantai.
menyebabkan kebingungan di komunitas internasional, di mana akhirnya China akan menjadi sangat pasif pada saat itu. Dan ini justru tujuan jahat utama Kongres Amerika Serikat mendorong rancangan undang-undang ini, yang akan membantu Amerika Serikat membangun aliansi anti-China yang baru, kata lembaga think tank China. Tentu saja, China pasti tidak akan memberikan kesempatan sedikitpun kepada pasukan separatis Taiwan, atau membiarkan Amerika menginjak-injak kedaulatan dan martabat China. Masalahnya sekarang adalah, meskipun penahanan China telah merupakan konsensus kaum elit Amerika Serikat untuk menunjukkan dukungan luar biasa bagi separatis Taiwan, tetapi kaum bipartisan ini masih belum berani meninggalkan prinsip satu China. Menurut laporan media Amerika Serikat, mereka masih perlu memodifikasi isi proposal rancangan undang-undang tersebut, yang jelas berusaha menurunkan tingkat hubungan Amerika Serikat-Taiwan. Misalnya, kantor perwakilan Taiwan terdaftar sebagai suatu kebijakan yang disarankan sebagai opini dari Kongres. Lalu pada masalah memperlakukan Taiwan sebagai sekutu utama non-NATO, diubah menjadi memperlakukan posisi Taiwan sebagai sekutu utama non-NATO dan sebagainya. Artinya, Komite Urusan Luar Negeri Amerika Serikat juga menyadari dampak serius melanggar prinsip satu China. Demikian pula halnya dengan perbedaan antara Senat dan DPR Amerika mungkin lebih besar. Setidaknya perlu pertimbangan dan revisi waktu yang lebih lama sampai rancangan undang-undang versi akhir berubah total dari versi aslinya, karena tidak berani menimbulkan kemurkaan China nantinya. Pelanggaran terhadap prinsip satu China tidak sepenuhnya bermanfaat untuk kepentingan Amerika Serikat. Konfrontasi skala penuh dengan China akan menyebabkan kehancuran yang tak terukur bagi Amerika Serikat sendiri, kecuali jika Amerika Serikat telah bersiap-siap untuk menjadi negara sekunder nantinya. Oleh karena itu, apakah Senat dan DPR Amerika Serikat dapat menyetujui secara bersamaan sebenarnya masih menjadi pertanyaan besar. Selain itu, rancangan undang-undang ini juga merupakan ujian terbesar bagi Biden. Meskipun Biden sangat ingin menahan China dengan mempromosikan strategi Indo-Pasifik, namun Biden masih belum dapat memusatkan upayanya membentuk aliansi anti-China. Karena saat ini, Biden masih belum dapat melepaskan diri dari perang Rusia-Ukraina. Di samping itu, beliau lebih takut membuat marah China yang mungkin beralih 100% mendukung Rusia. Artinya, saat ini Biden belum siap untuk perang sengit dengan China. Karena pertarungan melawan dua superpower dunia pada saat bersamaan pasti akan membawa dampak yang tidak bisa ditanggung oleh Amerika Serikat. Meskipun Amerika telah mengosongkan prinsip satu China atau fondasi hubungan China-Amerika Serikat, namun apa konsekuensi dari melanggar prinsip satu China? Begitu pihak berwenang Taiwan mengumumkan kemerdekaan Taiwan, apa konsekuensinya? Ini semuanya adalah konsekuensi utama yang harus ditanggung dan dipertimbangkan oleh Gedung Putih. Meskipun kelompok ekstrim Amerika Serikat berada di atas angin sekarang, namun masih sangat sulit untuk memastikan apakah rancangan undang-undang tersebut dapat disahkan oleh lebih dari 2/3 suara di Senat dan DPR. Jika rancangan undang-undang tersebut tidak bisa memperoleh suara tinggi, maka bola ini akan kembali ke kaki Biden, yang pasti akan merupakan tantangan berat bagi orang lansia seperti Biden. Bagaimanapun juga, Kongres Amerika yang mendorong rancangan undang-undang kebijakan Taiwan merupakan ekspresi provokasi Amerika Serikat untuk menciptakan peperangan baru di Asia. Tidak peduli seperti apa revisi akhir rancangan undang-undang tersebut, pasti akan memicu tindakan balasan yang kuat dari China, yang selanjutnya pasti akan merusak hubungan bilateral dua negara paling superpower dunia saat ini. Hal ini juga akan memicu ketidakstabilan dunia yang sudah sangat rentan. Seandainya situasi berada di luar kendali, konfrontasi komprehensif antara dua gajah raksasa dunia China dan Amerika Serikat akan meningkat. Oleh karena itu, dunia mungkin harus bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk nantinya. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!